Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 395. Kenshin yang membersihkan selokan di belakang. Setelah merampungkan di wadah plastik, Kenshin berniat akan membuangnya di tempat sampah yang biasa, yang berada di luar perusahaan. Saat itu Kenshin tak mengetahui kalau ayahnya ada di sini, bersama dengan pegawainya. Orang-orang penting semua sedang ada di depan. Kenshin yang pakaiannya berkeringat, nampak basah dan bernoda. Ia kemudian mengambil gerobak untuk menaruh tempat sampahnya. Kenshin pun mendorongnya, hendak membawanya keluar. Inilah detik-detik waktunya. Semua akan tercengang. Cleaning service yang dianggap tak punya jabatan, yang dianggap orang tak penting, bahkan baru saja dianggap gila, akan membuat kaget banyak orang. Dan Kenshin pun berjalan seperti tak ada apa-apa. Sedangkan di saat itu, keramaian nampak terasa ada di halaman kantor depan. Para pegawai yang bekerja di sini, terutama yang ada di sekitar itu, mereka pun memperhatikan banyaknya orang-orang yang datang. Seperti bukan tamu biasa. Dan Pak Freddy sendiri, yang bersama putrinya Sabria, yang sebelumnya merasa bersedih hati, bahkan hendak mengundurkan diri, karena dijauhi semua pekerja. Ketika sampai di halaman utama, Pak Freddy pun langsung disapa. Dengan ramah dan senyuman, Pak Michael pun bicara, "Oh Bapak ya, yang namanya Pak Freddy. Ini pasti putrinya. Mari berdiri bersama kami." Dan semua pun tersenyum, sambil menunggu bos besar, yang sedang berjalan. Pak Freddy pun tak mengerti mengapa namanya bisa dikenal. Padahal sebelumnya tak pernah bertemu. Pak Freddy pun merasa asing akan orang di sekitarnya. Meskipun demikian, Pak Freddy merasa nyaman, bahkan jadi tenang. Begitu pula Sabria, yang ikut ada di situ. Kemudian bos besar tiba, disambut anak buahnya dengan hormat. Pak Freddy yang melihatnya, seperti mengenalnya, mengetahui sebelumnya, pernah mendengar namanya. Namun Pak Freddy tak ingat di manakah tepatnya. Di tengah hal itu, Pak Bernaldi, pemimpin perusahaan ini, bergegas langsung keluar, karena mendapat kabar orang nomor satu datang ke tempatnya. Pak Bernaldi yang terkejut, siap tak siap, ia harus menyambutnya. Dan benar saja, ketika sampai di luar, Pak Bernaldi langsung melihat banyak tamu yang datang. Beliau pun menyapa dengan ramah dan senyuman. Pak Bernaldi mengira sudah diterima mitra kerja, mendapat proyek besar, apalagi yang datang ini pemilik jabatan semua, bukan orang sembarangan. Pak Bernaldi jadi senang, sudah terbawa perasaan, sampai ia bilang, selamat datang semuanya. Selamat datang Pak Bill Gates yang terhormat. Selamat tiba di perusahaan ini. Maaf sebelumnya saya tak membuat sambutan, karena tak tahu kalau Bapak yang ke sini." Pak Bernaldi nampak ceria wajahnya. Semangatnya terlihat tinggi. Begitu pula dengan rekan kerjanya. Sudah merasa percaya diri. Perusahaan ini sudah lolos di uji. Demikian halnya Rizky, anaknya Pak Bernaldi, tuan muda yang di sini. Rizky pun pede sekali, berdiri di depan sendiri. Apalagi dilihatnya, di rombongan tamu ini, ada wanita yang cantik. Wajahnya begitu menarik. Rizky yang melihatnya, langsung tertarik, terpesona dirinya. Melihat wanita itu luar biasa. Karena hal tersebut, Rizky mulai cari perhatian. Ia memamerkan posisinya. Rizky dengan segera memerintah orang di sampingnya, "Pak, tolong sediakan makanan untuk para tamu ini. Menu yang paling enak di sini." Yang diperintah pun menjawab, "Baik tuan muda, akan saya laksanakan." Ketika Rizky dipanggil tuan muda, semua pun mendengarnya, dan Rizky jadi bangga, sudah menunjukkan posisinya di depan pegawai yang cantik, serta tamu-tamu yang penting. Tak hanya Rizky, rupanya semua pekerja di sini, dari kalangan laki-laki, banyak di antara mereka, semenjak tadi, sudah mencuri-curi pandang, sudah melirik-lirik juga, pada salah satu wanita itu. Rupanya, yang sedang dimaksud ini, adalah Kaori, yang ikut serta di tempat ini. Kaori sangat menyita perhatian, terutama bagi kaum lelaki. Mereka mengira Kaori, wanita karir yang masih sendiri. Pak Henry pun demikian. Ayahnya Kaori ada di situ, turut hadir mengikuti. Begitu juga Pak Andi, Pak Chandra, Pak Herman dan Pak David. Dan banyak lagi lainnya, ikut serta juga, termasuk Ibu Dewi, kepala bagian HRD, yang kerja di tempatnya Pak Herman.
ikut diajak juga ke sini. Saat melihat itu semua, Lisa, yang lagi membawa minuman, hendak memberikan ke karyawan, jadi terkaget seketika, melihat mantan atasannya, di tempat kerja yang lama. Pak Herman dan Ibu Dewi berada di sini, bersama dengan yang lainnya. Lisa pun bertanya-tanya, ada apa gerangan? Mereka turut ke sini. Karena hal itu, Lisa pun sembunyi. Ia tak berani keluar, takut dilihat Pak Herman. Karena Lisa malu sekali. Pekerjaannya seperti ini. Kemudian Pak Freddy, yang masih bingung dan tak mengerti. Pak Freddy pun diberitahu oleh orang di sampingnya, kalau yang bicara di depan itu adalah orang yang punya banyak perusahaan, yang disebut dengan bos besar. Karena anak buahnya semua pimpinan, yang memegang perusahaan sendiri. Pak Freddy pun akhirnya tahu mengapa Pak Bernaldi itu nampak begitu menghormati, nampak segan sekali. Sabria pun mendengarnya, mengerti pula maksudnya. Orang-orang yang di sini, sepertinya semua pimpinan, di tempatnya masing-masing. Tak lama setelah itu, Sabria pun ditanya, didatangi oleh Kauri. Sabria pun terkejut, pegawai yang cantik menghampiri, dan Kauri bertanya, Mbak, apa di sini ada yang kerja cleaning service ya? Kok dari tadi saya nggak melihatnya? Rupanya Kauri sudah tak sabar hati, ingin melihat Kenshin. Sabria yang ditanya seperti itu, tentu merasa aneh jadinya. Pegawai yang kelas tinggi, malah bertanya hal yang biasa. Meskipun demikian Sabria menjawab, oh ada mbak, mereka lagi kerja. Mungkin lagi bersih-bersih kantor. Ada juga yang bersihkan selokan. Kauri pun menyahut, oh jadi ada ya, makasih kalau gitu. Dan Kauri menunggu saja, sampai bertemu suaminya. Di saat itu banyak pandangan mata yang masih melihatnya. Kemudian bos besar dan Pak Michael, serta tamu-tamu yang di situ, dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Bos besar pun lalu bilang, kami di sini saja cukup, karena kami tak bisa lama-lama. Ada kesibukan di tempat yang lain. Oh ya, ini juga saya mau bicara tentang sesuatu yang menyangkut kerjasama, dan juga masalah pegawai di sini. Pak Bernaldi pun menyimak, bersiap untuk mendengarnya. Namun di tengah hal itu, malah terdengar kericikan suara mengganggu. Rupanya itu dari gerobak sampah yang didorong oleh Kenshin masuk ke perusahaan ini, melewati pintu depan. Terdengar begitu keras. Kenshin rupanya tak sadar. Setelah membuang sampah di luar, ia masuk ke dalam begitu saja. Nampaknya ia lupa kalau tadi dipesan, jangan lewat gerbang utama, masuk saja lewat pintu belakang. Usut punya usut, Kenshin sebelumnya dilarang membuang sampah lewat depan, karena lagi banyak tamu. Kini Kenshin lupa, malah masuk pintu utama. Dengan santainya ia berjalan, apalagi security-nya tak ada. Lagi bersama tamu-tamu, Kenshin pun masuk, dengan leluasa tanpa halangan. Seketika itu juga, kehadiran Kenshin, yang membawa gerobak sampah, dengan suara gemericiknya, Kenshin menjadi pusat perhatian. Ia dilihat semua orang yang berada di situ. Pak Bernaldi dan anaknya pun melihatnya. Pak Freddy dan Sabria pun sama, melihat Kenshin juga. Begitu halnya para pegawai di tempat ini. Mereka dalam benaknya bicara, sungguh tak sopan sekali. Cleaning service itu, sudah tahu ada tamu, masih masuk saja ke sini. Bawa gerobak sampah pula, dasar tak tahu sopan santun. Lalu kemudian, Kenshin yang berdiri, ia menghentikan langkahnya. Ia pun sangat terkejut, melihat orang-orang yang dikenalnya, tiba-tiba di depan kantor utama. Dan Pak Bernaldi, yang marah dalam hati, memberi tanda pada security, agar segera mengusir Kenshin. Cleaning service yang mengganggu acaranya. 2-3 security langsung berjalan, hendak menghampiri Kenshin. Dan di saat itu juga, sekumpulan tamu-tamu, yang berada di halaman itu, orang-orang yang penting, segera ke tempat Kenshin. Jadinya hal itu makin membuat perhatian. Kemudian security-nya pun bilang, hei kamu cleaning service, cepat kembali keluar. Apa kamu nggak lihat kalau sedang ada tamu? Itu Pak Bernaldi marah. Cepat-cepat bawa gerobak sampah ini, dan tinggalkan tempat ini. Kenshin pun tersenyum. Di saat itu Sabria dan ayahnya, melihat Kenshin yang dimarahi. Security-nya pun hendak melanjutkan bicara, akan memarahi Kenshin lagi. Namun belum sempat berkata, tamu yang penting itu sudah mendekat. Langsung saja bersama-sama, mereka memanggil Kenshin.
Dengan sedikit merundukkan badannya, orang-orang itu berkata, menyapa Kenshin dengan hormatnya. Tuan muda, kami semua sudah di sini. Ayah Anda juga ada. Mari Tuan muda ke sana. Semua melihat kejadian tersebut. Security-nya langsung terdiam. Para karyawan di sini terkaget. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya